Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN Tematik Universitas Islam Sultan Agung, periode 14, kelompok 306, akan memaparkan program kerja kami berupa buku saku. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 306 yang beranggotakan yang pertama, Aji Pramono, yang kedua, Ni Ampuli, yang ketiga, Muhammad Aji, yang keempat, Nurmalia Puji-Tri Al-Fatmawati, dan yang terakhir, Andini Raudatul Jannah. Kami dari Fakultas Ekonomi. Kemudian, dosen pembimbing lapangan kami adalah Bapak Dedi Nugroho, STMT dari Fakultas Teknik. Untuk topik buku saku yang kami angkat adalah cara mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Pada halaman pertama, ada pendahuluan yang berisikan setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga atau biasa kita sebut dengan KDRT. KDRT merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban KDRT kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, serta diperlukannya perlindungan terhadap korban KDRT. Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Untuk yang selanjutnya, ada pengertian mengenai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Untuk yang selanjutnya, ada pengertian mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Untuk yang selanjutnya, pada halaman kedua, ada lingkup rumah tangga yang berpotensi terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Untuk yang pertama, yaitu suami, istri, dan anak. Untuk yang kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, atau anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Yang ketiga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Untuk yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Untuk yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dimaksud merupakan segala perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, dan membuat korbannya nggak berdaya. Misalnya, melakukan tindakan menendang, memukul, dan menampar. Parahnya lagi, kekerasan fisik ini bisa membuat nyawa korbannya terancam, bahkan sampai meninggal dunia. Untuk yang kedua, ada kekerasan psikis. Yang termasuk kekerasan psikis merupakan tindakan yang mengakibatkan seseorang merasa takut, trauma, depresi, nggak berdaya, dan hilangnya rasa percaya diri. Kekerasan psikis ini seperti mengucapkan kata-kata kasar, menghina, memaksa, atau mengancam. Meski tidak terlihat secara fisik, tapi kekerasan psikis bisa sampai membuat korbannya mengalami gangguan psikologis, bahkan sampai memilih untuk bunuh diri. Untuk yang selanjutnya, pada halaman ketiga, yaitu ada kekerasan seksual.
Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks secara fisik dan verbal secara fisik. Jangan salah, meski sudah menikah, bukan berarti seseorang bisa memaksa pasangannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ intim, mencium, berhubungan seksual secara paksa, serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa jijik, terhina, dan merasa dikendalikan. Parahnya lagi, pemaksaan hubungan seksual ini dapat membuat pasangannya terluka dan cedera. Beda halnya kekerasan verbal, seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban. Untuk yang selanjutnya yaitu ada penelantaran dalam rumah tangga yang berisi banyak orang yang tidak tahu bahwa penelantaran rumah tangga sudah termasuk KDRT. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang menelantarkan keluarganya padahal secara hukum ia memiliki kewajiban untuk merawat dan memelihara mereka. Tidak hanya itu, melarang korban bekerja, tetapi menelantarkannya juga termasuk KDRT. Untuk yang selanjutnya, pada slide keempat, yaitu ada hak korban KDRT. Yang pertama adalah perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Untuk yang kedua, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Untuk yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Untuk yang keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum. Untuk yang kelima, pelayanan bimbingan rohani. Untuk yang selanjutnya ada kewajiban pemerintah, yaitu yang pertama, merumuskan kebijakan penghapusan KDRT. Untuk yang kedua, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT. Untuk yang ketiga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT. Untuk yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kewajiban masyarakat yang berisi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib untuk melakukan sebuah upaya, yaitu yang pertama, mencegah terjadinya KDRT. Untuk yang kedua, memberikan perlindungan kepada korban. Untuk yang ketiga, memberikan pertolongan darurat. Untuk yang keempat, mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Penyebab terjadinya KDRT. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Yang kedua, terjadinya perselingkuhan. Yang ketiga, budaya patriarki. Yang keempat, campur tangan pihak keluarga. Yang kelima, perbedaan prinsip. Yang keenam, kesalahpahaman. Yang ketujuh, persaingan. Yang kedelapan, kualitas komunikasi, dan lain sebagainya. C. KDRT sebagai suatu kejahatan. KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia. KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah kejahatan. KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seseorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan, maupun ekonomi. K. Dampak
KDRT. KDRT jelas mendatangkan akibat dan kerugian yang tidak terkira. Kekerasan terhadap korban dalam bentuk-bentuk yang melampaui batas dapat mengakibatkan masa depannya hilang. Seorang anak korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga akan kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya, termasuk kesempatan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan, karena fisik yang sempat cacat ataupun trauma yang terus membayangi di pikirannya. Ini berarti KDRT dalam batas-batas tertentu dapat menimbulkan kerugian besar dari fisik maupun non-fisik. Kemudian kualitas hidup rendah karena adanya gangguan fisik, hambatan hubungan sosial dengan orang lain, gangguan psikolog, merasa tidak berharga, tidak ada motivasi, bahkan sampai resiko yang sangat tinggi yaitu bunuh diri. Kemudian terdapat perceraian. L. Pencegahan KDRT, yaitu pertama ada mengamalkan ajaran agama, yang kedua ada membangun komunikasi yang baik, yang ketiga memberikan pendidikan sejak dini, yang keempat bermusyawarah ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, yang kelima saling menghargai, menghormati, dan saling percaya, yang terakhir yaitu pemerintah melakukan sosialisasi regulasi tentang adanya KDRT. Pentingnya mengamalkan ajaran agama. Agama, khususnya agama Islam, adalah ajaran yang merupakan sumber dari segala sumber nilai, sebagai sebuah ajaran dan bukan sistem nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam akan merasuk dalam hati dan pikiran untuk mendorong pemeluknya membangun sistem nilai sendiri, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 21 dan 154 menegaskan bahwa perkawinan sebagai bentuk kesepakatan yang kokoh yang dibangun di atas landasan prinsip pergaulan yang antun akan membawa suami, istri, dan seluruh anggota keluarga kepada kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia. Sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Muawiyah ibn mengindikasikan pembelaan yang sangat kuat terhadap perempuan dan kecaman terhadap perilaku buruk suami terhadap istri. Ya Rasulullah, apakah yang patut kita perbuat terhadap para istri? Rasulullah menjawab, pergaulilah istrimu sesuai seleramu. Berilah ia makan jika kamu makan. Berilah pakaian jika kamu berpakaian. Tetapi janganlah kamu tampar wajahnya dan jangan pula kamu pukul. Hadis ini menyiratkan maksud bahwa sikap suami yang tidak memukul dan tidak suka memberi maaf mencerminkan tindakan terpuji sejalan dengan kandungan makna ayat 237 surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir, KDRT dalam perspektif sosiologis merupakan fakta sosial yang bersifat lintas etnik, kepercayaan, dan kawasan yang dapat dijumpai di masyarakat dari berbagai golongan, status, dan lapisan sosial hampir di semua tempat. Sebagai sebuah tindakan antisosial dan anti kemanusiaan, KDRT dapat terjadi secara tiba-tiba dan terencana oleh dan terhadap semua aktor anggota dalam suatu rumah tangga yang bertindak sebagai pelaku maupun korban. KDRT dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukuman pidana karena mengakibatkan kesaktian dan penderitaan fisik maupun mental terhadap korbannya. Pada dimensi yang lebih luas, tindak KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip dasar dalam hak asasi manusia atau disebut HAM. Pada awalnya, KDRT merupakan persoalan privasi suatu keluarga yang bersifat tertutup dan jauh dari jangkauan perhatian dan intervensi pihak lain, termasuk pemerintah. Bentuk tindak KDRT sungguh beragam, dari yang paling ringan hingga yang paling ekstrim, sampai menyebabkan cacat fisik, tetapi bagi korban bahan kematian. Semua langkah menuju ke arah
Penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai dari usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebab dan pemicunya melalui penguatan jaringan sosial, pemahaman kembali nilai-nilai positif. Mengatasi semua itu adalah menjadi ajaran agama sebagai sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan ajaran-ajarannya, khususnya ajaran tentang tata cara ideal hidup berkeluarga. Sekian materi yang telah disampaikan dalam buku usahaku mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang disampaikan oleh kelompok KKN 306. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.